mengungkap kekejian pasukan Marsose. Jika di Eropa dan Amerika jadi unit Provos, Marsose di Nusantara jadi pasukan kontragerilya yang dibentuk untuk meredam Perang Aceh. Sigap, cepat, dan efektif. Begitulah pasukan Marsose Belanda ketika mendesak pasukan Cut Nyak Dien sampai ke pedalaman Beutong Lesageu pada tahun 1906. Atas bocoran info dari pengkhianat bernama Panglaot, pasukan khusus Belanda itu pun berhasil menangkap Cut Nyak Dien. Perlawanan Cut Nyak Dien dapat dipatahkan selain karena pengkhianatan juga karena efektivitas manuver-manuver kontragerilya pasukan Marsose. Bernama lengkap Korps Marechaussee te Voet, unit pasukan khusus Koninklijke Nederlandse Indische Leger, KNIL, atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda itu dibentuk pada 2 April 1890. Marsose dibentuk berangkat dari kebutuhan akan pasukan yang lebih mobile ketimbang pasukan reguler KNIL. Kebutuhan itu muncul akibat realitas medan pedalaman Aceh yang menyulitkan untuk perang frontal. Pada awalnya, Marsose sekadar unit kepolisian militer biasa. Sebelum di Hindia Belanda, unit Marechaussee sudah eksis di Eropa yang berfungsi sebagai provost atau polisi militer di masa sekarang. Sebutan Marechaussee yang berarti korps polisi berkuda diambil dari istilah militer Prancis, atau kavaleri provinsi di Prancis yang berpatroli menjaga jalan-jalan kota besar sebagai penegak hukum. Namun pada abad ke-18 Marechaussee berubah fungsi seperti provost di kemiliteran untuk mendisiplinkan personel dan melakoni eksekusi, tulis Harry M. Ward dalam George Washington's Enforcers, Policing the Continental Army. Di Prancis, Marechaussee kemudian direorganisasi menjadi Gendarmerie Nationale pada 1791 atau 3 tahun setelah Revolusi Prancis bergulir. Konsep kesatuan sejenis Marechaussee kemudian dipakai di Belanda, Jerman, Italia, hingga Amerika Utara oleh Jenderal George Washington yang kemudian jadi Presiden pertama Amerika Serikat. Washington menyadari perlunya disiplin ketat pasukan. Perwakilan luar negeri di pasukan kontinental menyarankan dibentuknya Korps Marechaussee. Panglima tertinggi meminta kepada Kapten Bartholomew von Heer untuk merancangnya dibantu Kolonel Henry Luther Loh. Rancangannya kemudian disetujui Kongres pada 29 Juli 1778, sambung Ward. Keberingasan Marechaussee di Aceh. Sebagaimana Depot Speciale Troepen, DST, yang kemudian berubah menjadi Korps Speciale Troepen, KST. Sebagai penerusnya, di periode 1946 hingga 1949, Marsose merupakan pasukan khusus tentara kolonial Belanda. Ketiganya juga sama-sama berdarah dingin dalam melakoni tugas. Korps Marsose merupakan prajurit pilihan dari serdadu terbaik. Operasi gerilya lawan gerilya adalah konsep personal Marsose yang mengharuskan prajurit hidup seperti lawannya, yakni para pejuang Aceh di rimba yang buas dan kerap kali harus bertempur satu lawan satu dengan kelewang. Keberadaan Korps Marsose mendahului KST yang kemudian menjadi cikal bakal resimen para komando Angkatan Darat, RPKAT, yang kini dikenal sebagai Komando Pasukan Khusus, Kopassus, TNI AD, tulis Jean Rocher dan Iwan Ong Santosa. Perang Aceh yang bergulir sejak 1873 menjadi pertempuran terlama dan paling menguras keuangan pemerintah Hindia Belanda dibanding perang-perang kolonial lainnya. Kendati pemerintah mengklaim memenanginya pada 1904, faktanya perlawanan rakyat Aceh masih berjalan sampai Jepang datang tahun 1942 dan menewaskan lebih dari 37.000 personel pasukan Hindia Belanda. Perang Aceh hampir menelan biaya 1 miliar gulden bagi Belanda. Orang Aceh membuat Belanda kehabisan napas, tulis Pavel Durdik, dokter militer KNIL, dalam catatan hariannya yang dikutip Rocher dan Iwan Ong. Terlepas dari banyaknya kerugian yang diderita pemerintah kolonial, Perang Aceh sedikit demi sedikit bisa diredam pasukan Marsose berkat efektivitasnya. Kelahirannya merupakan perwujudan dari gagasan yang dilontarkan seorang jaksa, beberapa sumber menyebut bekas jaksa, di Kutaraja, kini Banda Aceh, bernama Muhammad Arif, beberapa sumber menyebut Muhammad Syarif. Seorang anak Minang yang banyak berjasa membantu Belanda memenangkan Perang Aceh, yakni Muhammad Arif. Dia menjabat jaksa di Aceh sewaktu kedudukan Belanda hanya bertahan. Sekitar 1885 muncullah Muhammad Arif dengan gagasannya. Kumpulkan para sukarelawan dari kalangan tentara, katanya, yang cukup berani mendekati musuh, berani menaklukkannya dalam pertarungan jarak dekat. Mereka harus dipersenjatai dengan senjata tajam seperti orang Aceh, mencari musuh di tempat-tempat persembunyian mereka dan menghancurkan mereka, ungkap Rusli Amran dalam Padang, riwayatmu dulu. Selain itu, kata Arif, pasukan itu harus dibentuk dengan unit-unit kecil dan persenjataan serta perlengkapan ringan agar lebih mudah bermanuver. Gagasan itu ia sampaikan kepada Gubernur Militer Aceh Jenderal Henry Karel van Teyn dan Kepala Staf Kapten Johannes Benedictus van Heeuts. Ketika gagasannya disetujui, termasuk oleh pemerintah pusat di Batavia, hasilnya adalah Marechaussee te Voet.
Sementara personil Marsose sendiri diambil dari serdadu Knil pilihan. Di bawah persetujuan pemerintah, Gubernur Jenderal memberi kewenangan membentuk Korps Marecausse Teefut di Aceh. Korpsnya akan dikomando seorang kapten dibantu seorang letnan dan 12 sersan Eropa. Prajuritnya terdiri dari orang-orang Bumiputra yang ditransfer dari Knil berkekuatan 204 personil, tulis surat kabar Batavia Nieuwsblad, 13 Mei 1890. Marecausse berada di bawah Van Heutes yang naik pangkat jadi kolonel. Setelah Van Heutes jadi gubernur militer, Knil dan Marsose dikomandani Kolonel Godfried Conrad Ernst Fritz van de Alen yang kelak dikenal karena pembantaiannya. Pemerintah pusat menggelontorkan dana 1.200 gulden per tahun khusus untuk Marsose. Jumlah tersebut dibagi untuk operasional, termasuk untuk menyokong gaji khusus harian para anggo gulden. Perwira, kapten dan letnan, Marsose digaji 30 gulden, sersan mayor sebanyak 2,35 gulden, sersan dan bintara, 2 gulden, sersan Ambon, 1,80 gulden. Prajurit Afrika, 1,22 gulden, dan prajurit Bumiputra, 1,05 gulden. Karena perwira maupun prajurit Marsose comotan dari Knil, tak ada perubahan masif pada atribut maupun perlengkapan unit itu. Seragam tuniknya sama seperti Knil. Perbedaannya hanya terletak pada variasi pengenal, berupa pola garis kuning di kerah dan sakunya. Senjata tajamnya juga kelewang sebagaimana Knil, namun senjata apinya diberikan yang lebih modern. Korps Marecausse beroperasi dengan pasukan-pasukan kecil yang kurang lebih 18 orang dengan persenjataan kelewang dan karaben repetir pendek, karbin Remington Rolling Block. Setelah tahun 1895 diganti semua dengan karaben baru, Mannlicher, M95. Pasukan Marsose dilatih perang jarak dekat seperti gerilyawan Aceh. Ditugaskan mencari, mengejar, dan menghancurkan kelompok-kelompok gerilya Aceh di perbukitan, pegunungan, hutan belukar, lembah-lembah pedalaman yang luas. Cara baru ini membawa hasil yang memuaskan kaum kolonialis, Katan Matan Pangda Mulawarman Haryo Kecik. Namun, dalam setiap operasi atau manuvernya, pasukan Marsose acap meninggalkan kekejaman berupa pembantaian. Hal itu tak lepas dari doktrin yang dikeluarkan perwiranya. Para perwira Marsose merespons perlawanan rakyat Aceh dengan membumi hanguskan kampung-kampung yang diduga membantu gerilyawan dan menghabisi populasinya yang menolak menyerah pada Belanda. Salah satu kekejaman Marsose terjadi dalam kampanye Kolonel Van de Alen ke Gayo dan Alas pada 1904. Kampanye itu menewaskan 2.900 jiwa, termasuk 1.150 perempuan dan anak-anak di dalamnya. Yang paling memancing reaksi keras dari pihak Belanda sendiri terhadap kampanye itu adalah pembantaian Benteng Kutareh, Bloedbad van Koetohreh, 14 Juni 1904. Dalam operasi memburu gerilyawan Aceh yang bertahan di Benteng Kutareh itu, Van de Alen membawa 241 personil, termasuk 10 perwira Eropa. Walau kalah persenjataan, gerilyawan Aceh bersama ratusan warga yang terkepung pantang mengibarkan bendera putih. Mereka terus bertahan. Setelah 1,5 jam diserang, mereka akhirnya disapu bersih. Total 563 gerilyawan dan sipil, termasuk 189 perempuan dan 59 anak-anak, tewas di benteng itu. Sejak saat itu Marecausse kondang akan kekejiannya hingga dibubarkan seiring masuknya Jepang pada 1942. Tak hanya di Aceh, tapi juga di Sumatera Utara. Pada waktu itu timbul suara di Tweede Kamer Belanda yang mengutuk tindakan Van de Alen, seperti Victor de Stuurs, sebagai pembunuhan massal yang biadab. Tetapi Perang Aceh tetap dilanjutkan karena masih menguntungkan kelompok kapitalis baru. Para kapitalis birokrat ini mendapatkan uang banyak dari pembelian atau produksi senjata dan perlengkapan baru, tandas Haryo Kecik.